Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Stensel dalam Pemungutan Pajak, Kendala dalam Pemungutan Pajak, Bentuk Perlawanan Pajak, Pihak yang Terkait dalam Perpajakan, dan Pengulangan Pajak. Untuk tugas 2 mata kuliah perpajakan dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra, SMSI. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Widat Ulewati Mokhtar dengan NIM C1C020111, mahasiswi program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Jambi. Langsung saja yang pertama ada stensel dalam pemungutan pajak. Stensel pajak merupakan sistem pemungutan pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh para wajib pajak. Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan stensel yang terdiri dari 3 jenis, yaitu stensel nyata atau real, stensel anggapan atau fiktif, dan stensel campuran. Yang pertama ada stensel nyata atau real, merupakan salah satu jenis pemungutan pajak yang didasarkan pada objek atau penghasilan yang diperoleh sesungguhnya atau penghasilan nyata untuk pajak penghasilan. Kelebihan utamanya adalah perhitungan didasarkan pada penghasilan sesungguhnya dan hasil yang diperoleh akan lebih akurat dan real. Adapun kekurangannya adalah karena pajak dibutuhkan untuk pembiayaan sepanjang tahun, maka pelaksanaannya pun tidak dapat dikatakan mudah. Yang kedua ada stensel fiktif atau fiktif stensel. Jenis pemungutan pajak ini didasarkan pada anggapan yang diatur oleh suatu undang-undang, tergantung pada peraturan perpajakan yang berlaku. Keunggulan stensel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahan stensel ini adalah pajak yang telah dibayar wajib pajak tidak berdasarkan pada keadaan sesungguhnya. Yang ketiga ada stensel campuran. Jenis stensel ini merupakan kombinasi antara stensel nyata dan fiktif. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, karena pada akhir tahun, besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan sebenarnya. Apabila kenyataan besarnya pajak lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah pembayaran. Sebaliknya, apabila besaran pajaknya menurut kenyataan lebih kecil daripada pajak anggapan, maka wajib pajak dapat meminta kelebihannya atau disebut direstitusi, atau dapat juga dikompensasi. Kelebihan stensel ini adalah pemungutan pajak sudah dapat dilakukan pada awal tahun, dan pajak yang dipungut sesuai dengan besarannya pajak yang sesungguhnya terutang. Kelemahan dari stensel ini adalah adanya tambahan pekerjaan administrasi karena perhitungan pajak dilakukan 2 kali, yaitu pada awal dan akhir tahun. Yang kedua ada kendala dalam pemungutan pajak. Kendala-kendala yang melemahkan pada pemungutan pajak daerah antara lain yang pertama, realisasi pengawasan peraturan daerah tentang pajak daerah relatif lemah. Yang kedua, sentralisasi kekuasaan pemerintah pusat dalam pengawasan pemungutan pajak daerah. Yang ketiga, kurang siapnya daerah dalam menangani sengketa pajak. Yang keempat, pemberian perizinan, rekomendasi, dan pelaksanaan pelayanan umum yang kurang atau tidak sesuai dengan ruang lingkup tugasnya. Yang kelima, kurangnya pembinaan terhadap seluruh perangkat dinas. Yang keenam, kurangnya pengkoordinasian pendapatan terhadap unit kerja penghasil pendapatan daerah. Yang ketujuh, kurangnya kemampuan untuk mendengar, menanggapi, dan mencari solusi dari keluhan staf, baik yang bertugas sebagai pendata, penganalisis data, perhitungan, penerbitan SKPD, ataupun penagihan. Yang kedelapan, belum dapat diterapkannya sistem self-assessment system dalam pemungutan pajak daerah. Kendala dalam pemungutan pajak secara umum yang pertama, berbagai peraturan pelaksanaan undang-undang yang seringkali tidak konsisten dalam undang-undangnya. Yang kedua, kurangnya pembinaan antara pajak daerah dengan pajak nasional. Yang ketiga, database yang masih jauh dari standar internasional. Yang keempat, lemahnya penegakan hukum atau law enforcement terhadap kepatuhan membayar pajak bagi penyelenggara negara. Yang kelima, kurangnya atau tidak adanya kesadaran masyarakat. Yang ketiga, ada bentuk perlawanan pajak. Perlawanan terhadap pajak tersebut terdiri dari perlawanan aktif dan perlawanan pasif. Perlawanan pasif, perlawanan yang inisiatifnya bukan dari wajib pajak itu sendiri, tetapi terjadi karena keadaan yang ada di sekitar wajib pajak itu. Perlawanan pasif terdiri dari hambatan-hambatan yang mempersukar pemungutan pajak dan yang erat hubungannya dengan struktur ekonomi suatu negara, perkembangan intelektual dan moral penduduk, dan dengan teknik pemungutan pajak itu sendiri. Yang kedua, perlawanan aktif adalah perlawanan yang inisiatifnya berasal dari wajib pajak itu sendiri, bertujuan untuk menghindari pajak atau mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya dibayar. Ada 3 cara perlawanan aktif terhadap pajak, yaitu pertama ada penghindaran pajak atau tax avoidance, yaitu penghindaran pajak terjadi sebelum SKP keluar. Penghindaran pajak dilakukan dengan 3 cara, yaitu menahan diri,
Yang dimaksud dengan menahan diri yaitu wajib pajak tidak melakukan sesuatu yang bisa dikenai pajak. Pindah lokasi yaitu memindahkan lokasi usaha atau domisili dari lokasi yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi tarif pajaknya rendah. Penghindaran pajak secara yuridis atau biasa dilakukan dengan memanfaatkan kekosongan atau ketidakjelasan undang-undang. Yang kedua, pengelakan pajak atau tax evasion, yaitu pengelakan dilakukan dengan cara-cara melanggar undang-undang. Pengelakan pajak terjadi sebelum SKP dikeluarkan. Secara umum, tindakan yang dilakukan untuk mengelakkan diri dari pajak adalah sebagai berikut. Yang A. Penggeseran, yaitu menggeser beban pajak kepada pihak lain seperti yang berlaku dalam pajak pertambahan nilai dengan sistem mekanisme kredit pajak. Yang kedua, kapitalisasi, yaitu pengurangan harga objek pajak sama dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan kemudian oleh pembeli seperti yang berlaku dalam biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Yang ketiga, ada transformasi, yaitu pengelakan pajak yang dilakukan oleh perusahaan industri dengan cara menanggung beban pajak yang dikenakan terhadapnya. Yang keempat, ada tax avoidance, yaitu penghindaran pajak dengan cara-cara yang legal dan diperbolehkan menurut peraturan perpajakan melalui celah-celah atau peluang dalam pelaksanaan peraturan perpajakan sehingga pajak yang dibayar menjadi kecil. Yang kelima, ada tax evasion, yaitu penghindaran pajak dengan cara menghilangkan data-data keuangan serta pengecilan omset membesar biaya sehingga labanya menjadi kecil. Pengelakan seperti ini akan dikenakan dengan sanksi yang berat. Yang ketiga, melalaikan pajak. Melalaikan pajak terjadi setelah SKP keluar. Melalaikan pajak adalah menolak membayar pajak yang telah ditetapkan dan menolak memenuhi formalitas-formalitas yang harus dipenuhi oleh wajib pajak dengan cara menghalangi penyitaan. Selain bentuk-bentuk perlawanan di atas, H.J. Hofstraat, ahli hukum pajak dari Belanda, menambah bahwa salah satu bentuk perlawanan aktif pajak yaitu pelimpahan pajak. Hal ini biasa dilakukan oleh wajib pajak dengan melimpahkan kewajiban pajak langsungnya ke pihak lain atau pihak ketiga. Hal ini adalah pelanggaran undang-undang karena pajak langsung dikenakan kepada wajib pajak untuk wajib pajak itu sendiri tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain karena wajib pajak itu sendiri merupakan destinator. Yang keempat, ada pihak yang terkait dalam perpajakan. Yang pertama, ada negara bertugas sebagai organisasi politik yang menyelenggarakan kehidupan berbangsa serta bernegara. Dalam menjalankan fungsinya, negara membutuhkan dana untuk menjalankan kegiatan organisasi. Yang kedua, ada badan atau lembaga atau institusi adalah yang menjalankan kegiatan usaha sebagai pendukung bagi perekonomian suatu negara baik milik negara maupun milik swasta. Yang ketiga, ada warga negara atau perseorangan yang bekerja atau memiliki usaha yang menghasilkan penghasilan. Mereka memiliki kewajiban untuk mengembalikan sebagian penghasilannya untuk negara dalam bentuk pajak penghasilan. Setiap warga negara yang hidup dan bertempat tinggal di negara itu pasti menikmati fasilitas dan pelayanan dari pihak pemerintah, yang semuanya harus dibayar menggunakan pajak. Yang kelima, ada penggolongan pajak. Penggolongan pajak berdasar pada lembaga pemungutannya. Yang pertama, ada pajak pusat. Adalah pajak yang dipunguti dan dikelola oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini, sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Berikut ini pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat. Yang pertama ada pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, bea materai, dan pajak bumi dan bangunan, yaitu perkebunan, pertanahan, pertambangan. Yang kedua ada pajak daerah, merupakan pajak-pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Berikut ini contoh pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, yaitu ada pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, biaya balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air dari permukaan. Lalu ada pajak dari kabupaten kota terdiri dari pajak hotel, restoran, dan hiburan. Penggolongan pajak berdasar pada cara pemungutannya. Yang pertama ada pajak langsung, yaitu pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Dengan kata lain, proses pembayaran pajak harus dilakukan sendiri oleh wajib pajak bersangkutan. Seorang anak misalnya tidak boleh mengalihkan pajaknya kepada orang tuanya, begitupun orang suami tidak boleh mengalihkan kewajiban pajaknya kepada istri. Yang kedua, ada pajak tidak langsung, adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain karena jenis pajak ini tidak memiliki surat ketetapan pajak. Artinya, pengenaan pajak tidak dilakukan secara berkala, melainkan dikaitkan dengan tindakan perbuatan atas kejadian sehingga pembayaran pajak dapat diwakilkan kepada pihak lain. Yaitu ada selanjutnya ada penggolongan pajak berdasar pada sifatnya. Yang pertama ada pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya, sedangkan pajak objektif berpangkal pada objeknya. Suatu pemungutan pajak disebut pajak subjektif karena memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh, pajak subjektif adalah pajak penghasilan yang memperhatikan tentang kemampuan wajib pajak dalam menghasilkan pendapatan atau uang. Yang kedua ada pajak objektif, merupakan pungutan pajak yang memperhatikan nilai dari objek pajak. Contohnya,
Pajak objektif adalah pajak pertambahan nilai dari barang yang dikenakan pajak. Kesimpulan, sansal pajak merupakan sistem pemungutan pajak yang digunakan untuk menghitungkan besarnya pajak yang dibayarkan oleh para wajib pajak. Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan stensel yang terdiri dari 3 jenis, yaitu stensel nyata atau real adalah objek atau penghasilan yang diperoleh sesungguhnya. Stensel anggapan atau fiktif adalah yang diatur oleh suatu undang-undang. Dan stensel campuran adalah besaran pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan yang kemudian akan disesuaikan dengan keadaan sebenarnya. Kendala dalam pemungutan pajak dikarenakan pelaksanaan peraturan yang relatif rendah, kurangnya pengawasan, kurang terampil, kurangnya pembinaan, dan kurangnya pengetahuan petugas pemungut pajak. Perlawanan terhadap pajak tersebut terdiri dari perlawanan aktif, berasal dari wajib pajak itu sendiri, yang dilakukan dengan cara penghindaran pajak atau tax avoidance, penghalangan pajak atau tax evasion, dan melalaikan pajak. Dan perlawanan pasif adalah yang terjadi karena keadaan sekitar. Hambatan-hambatan yang mempersulit pemungutan pajak adalah struktur ekonomi suatu negara, perkembangan intelektual dan moral penduduk, dan teknik pemungutan pajak itu sendiri. Pihak-pihak yang terlibat dalam sistem pemungutan sistem perpajakan adalah negara yang menyelenggarakan kehidupan berbangsa serta bernegara, badan atau lembaga institusi yang menjalankan kegiatan usaha, warga negara atau perorangan yang dapat menghasilkan penghasilan. Penggolongan pajak berdasarkan dengan cara pemungutan dibagi menjadi pajak langsung, ditanggung sendiri oleh wajib pajak serta tidak dapat dialihkan, dan pajak tidak langsung dapat dialihkan kepada pihak lain. Berdasarkan sifat, dibagi menjadi pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya, sedangkan pajak objektif berpangkal pada objeknya. Berdasarkan lembaga pemungutannya, dibagi menjadi pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat, dan pajak daerah merupakan pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Sekian presentasi dari saya, lebih dari kurang saya mohon maaf. Saya Riri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.